Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Rebahan Movie. Pada kesempatan kali ini, Rebahan Movie akan membahas film berjudul Geostorm. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang sebuah alat canggih yang diciptakan umat manusia untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Film diawali dengan seorang anak yang bernama Hamna yang menceritakan kejadian di bumi pada tahun 2019. Kenaikan suhu, lapisan es yang meleleh, badai, topan, tornado, banjir, dan kekeringan yang melepaskan gelombang kehancuran pada planet bumi. Tidak ada satupun negara yang mampu mengatasi masalah itu sendiri. Seluruh negara dunia bersatu untuk melawan balik bencana alam yang terjadi. Ilmuwan dari 17 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Cina, mereka menemukan cara untuk mengatasi yang terjadi pada jaringan dan ribuan satelit. Masing-masing menyebarkan tindakan penangkalan yang dirancang untuk melawan elemen dasar cuaca yaitu panas, tekanan, dan air. Semuanya diawasi melalui Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Mereka memanggilnya Dutch Boy. Satelit itu dibangun oleh sebuah tim yang dipimpin oleh pria bernama Jack Lawson. Jack kemudian menghadiri sebuah sidang yang dipimpin oleh Senator Thomas. Jack menjadi terdakwa karena mengoperasikan Dutch Boy untuk mengatasi badai yang terjadi pada Asia Tenggara dan Antartika Utara tanpa sepengetahuan komite pengawas. Dan karena kasus tersebut, sebagian krunya akan diganti. Jack tidak menyangkal hal tersebut, walaupun tujuannya adalah untuk menyelamatkan puluhan ribuan orang yang berada di sana. Namun Jack tetap menolak untuk mengganti krunya, dan mau tidak mau Max yang merupakan adik Jack baru saja diangkat menjadi kepala Dutch Boy harus memecat Jack. 3 tahun berlalu, Jack dipecat. Kejadian tidak terduga pun terjadi, di mana sebuah desa di Gunung Rakistan berada di Afghanistan tiba-tiba membeku, dan seluruh penduduk yang berada di sana tidak ada yang berhasil selamat. Kru dari Dutch Boy pun akhirnya menarik satelit Afghanistan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah data satelit diperiksa, seorang kru bernama Mahmud menemukan masalah yang terjadi pada satelit Afghanistan. Namun beberapa saat kemudian terjadi kecelakaan pada pintu kedap udara yang membuat Mahmud terhempas ke ruang hampa dan tewas. Menanggapi laporan tersebut, Presiden Palma mengadakan rapat darurat yang melibatkan para menteri dan juga Max selaku pemimpin Dutch Boy. Namun tidak ada yang mereka dapat lakukan selain mempercayakan masalah ini kepada kru. Presiden Palma juga memerintahkan Max untuk mengirimkan satu orang yang dapat melaporkan perkembangannya. Deacon merekomendasikan Jack karena hanya dia yang paling mengenal Dutch Boy lebih dari siapapun. Awalnya Max menolak, tapi setelah dipaksa oleh Deacon akhirnya Max pun tersetuju. Tidak mudah membujuk Jack karena Jack masih marah akibat pemecatan 3 tahun yang lalu oleh adiknya sendiri. Selain kehilangan pekerjaannya, Jack juga kehilangan rumah bahkan keluarganya. Hanya sesekali putrinya bernama Hamna mengunjungi ayahnya saat libur sekolah. Jack sudah tidak mau mendengarkan kabar apapun mengenai Dutch Boy. Namun Max tahu kalau semua itu hanyalah omong kosong karena selain putrinya dan klub sepak bola favorit Jack, Dutch Boy adalah sesuatu yang penting baginya. Setelah mendengarkan penjelasan oleh Max, Jack pun menyetujui dengan syarat Jack tidak mau diperintah oleh Max. Skin kemudian beralih ke Hong Kong yang mengalami penaikan suhu secara drastis sehingga memicu terjadinya tornado api. Beberapa media berita membagikan insiden yang terjadi di Hong Kong adalah kebocoran gas, namun Jack dan Hamna menduga kalau itu insiden disebabkan oleh kerusakan Dutch Boy. Jack kemudian mengirimkan Hamna kembali ke ibunya. Namun Hamna terlihat khawatir karena ayahnya akan kembali ke luar angkasa dan Hamna tahu kalau Dutch Boy sedang mengalami masalah. Akhirnya dengan berat hati Hamna membiarkan ayahnya untuk pergi dan meminta berjanji untuk kembali pada saat selamat. Beberapa waktu kemudian Jack berangkat menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional menggunakan penerbangan eksklusif. Sesampainya di sana Jack disambut oleh Ute Fassbinder. Jack mengenalnya sebagai ahli atmosfer 3 tahun yang lalu. Namun wanita itu sudah diangkat menjadi kepala ilmuwan 1 tahun yang lalu. Selanjutnya Jack dikenalkan kepada krunya yang akan menjadi timnya. Adisa sebagai struktur, Dukan Taylor sebagai sistem dan analisis OS, Hermandes sebagai robotik, dan Ducette sebagai komunikasi keamanan. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa yang berada di hadapannya mereka adalah seorang pembangun Dutch Boy. Kembali ke Hong Kong. Seorang kepala divisi Geomet Pacific Division bernama Cheng Long juga mencurigai insiden terjadi di Hong Kong karena kerusakan Dutch Boy. Namun Cheng Long tidak bisa sama sekali memeriksa histori satelit Hong Kong. Begitu juga dengan Holoframe Max sendiri. Menurut Cheng, ada sesuatu yang disembunyikan di tempat Max bekerja karena memblokir akses hanyalah orang-orang Max sendiri.
Jika Dutch Boy mengalami kerusakan yang fatal, maka hal tersebut akan menimbulkan bencana berskala global yang disebut geostorm. Tak lama kemudian, di tempat Cheng bekerja tiba-tiba listrik padam, dan muncul orang-orang misterius yang menerobos masuk kantor Cheng untuk memeriksa berkas-berkas yang terdapat di kantor itu. Cheng langsung menyadari hal tersebut dan langsung bersembunyi di sebuah lemari. Scan kemudian memperlihatkan Jack beserta timnya yang sedang memeriksa satelit Afghanistan yang mengalami kerusakan tipe yaitu SR-22. Sementara itu, Max secara diam-diam menemui perempuan yang bernama Dana merupakan pengamat sistem dari Cybercam di kantornya. Setelah Dana memeriksa holoframe milik Max, ternyata dugaan Cheng benar bahwa ada seseorang yang sengaja memblokir akses Max dengan sangat bersih. Kembali ke stasiun luar angkasa. Jack tiba-tiba mendapat panggilan mendesak dari Menteri.com dan menyuruh Jack melaporkan segala sesuatu kepada Max, di mana hal tersebut di luar kesepakatan mereka. Namun pada akhirnya mereka mengabaikan kesepakatan tersebut karena ada yang lebih penting yang harus disampaikan pada seseorang yang menutup satelit Hong Kong setelah insiden kebocoran gas terjadi, seolah-olah ingin menyembunyikan sesuatu. Jack sudah menduga hal ini akan terjadi, itu sebabnya Jack langsung mengambil tindakan yaitu menarik semua satelit SR-22 termasuk satelit Hong Kong 022 untuk dilakukan pemeriksaan. Namun tiba-tiba hal tidak terduga pun terjadi. Secara mengejutkan, sistem robotik hilang kendali yang hampir menewaskan kru dan sekitarnya merusak peralatan yang di ruang itu. Dusete melihat dari kamera CCTV bahwa salah satu panel tersebut tersangkut di menara komunikasi. Jack dan Ute pun berusaha mengambil panel tersebut. Tiba-tiba, alat pendorong milik Jack lepas kendali dan hampir menghempaskan ke ruang hampa. Demi keselamatan Jack pun terpaksa harus melepaskan panel tersebut. Untungnya Jack berhasil melepaskan drive dari panel tersebut secara diam-diam. Jack menyembunyikan hal tersebut dari timnya, karena dia merasa ada yang dengan sengaja ingin membunuhnya dan mencegah semua orang mengetahui isi drive tersebut. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada terjadi kerusakan panel tersebut dan kecelakaan yang membunuh Mahmud telah tersengaja. Kembali ke Max, yang sedang sangat gelisah menanti kedatangan Cheng untuk memberikan informasi penting. Setelah Cheng sampai di sana dan hendak menghampiri Max, seseorang misterius tiba-tiba saja mendorong Cheng yang hendak menyeberangi jalan dan dia pun tewas seketika. Namun sebelum tewas, Cheng menyebutkan satu kata yaitu Zeus. Kemudian Jack menghubungi Max melalui transmisi satelit. Awalnya Max merasa kesal karena setelah apa yang Max alami dan Jack menggunakan panggilan darurat hanya untuk meminta maaf. Kemudian Jack menceritakan masa kecil mereka saat memancing bersama sang ayah. Cerita tersebut sebenarnya merupakan kode rahasia antara mereka berdua. Max pun menyadari karena ayahnya mereka tidak pernah mengajak mereka memancing. Dan setelah berhasil memecahkan kode tersebut bersama Dana, yang Max dapatkan adalah bukti sabotase Dutch Boy ada di level tertinggi pemerintah. Max kemudian berusaha mencari bukti tersebut dengan mencari bekas-bekas proyek Zeus. Sayangnya berkas tersebut berada di bawah jaringan keamanan Gedung Putih dan memerlukan data masuk dan mereka tidak memilikinya. Satu-satunya orang yang dapat membantu mereka adalah kekasih Max yang bernama Sarah, salah satu agen pengawal Presiden Palma. Awalnya Sarah menolak karena permintaan dari Max melanggar sumpah agen rahasia untuk menerobos server Gedung Putih. Pada akhirnya Sarah menyetujui-nya demi kepentingan dunia. Kembali kepada Jack yang sedang memeriksa kamera CCTV untuk mengetahui alasan dan dalang insiden terbunuhnya Mahmud. Setelah mengetahui bahwa Mahmud menyembunyikan sesuatu di loker, Jack dan Ute pun menuju ruangan loker untuk mencari barang yang disembunyikan oleh Mahmud. Ternyata loker milik Mahmud kosong dan tiba-tiba Dusete muncul sambil menodong pistol ke arah mereka. Untungnya Dusete bukanlah dalang dibalik semua insiden ini. Dusete kemudian menunjukkan di mana Mahmud menyembunyikan barangnya. Dan benar saja, setelah Jack dan Ute memeriksa holoframe tersebut, terdapat virus yang sengaja ditanam pada sistem Dutch Boy. Max juga menemukan hal yang tidak beres pada proyek Zeus, yaitu menyamarkan kejahatan dalam serangkaian insiden dan juga mengubah Dutch Boy menjadi senjata. Dalam transmisi selanjutnya yang telah diamankan oleh Dana, mereka saling menjelaskan apa saja yang mereka temukan. Tidak lama kemudian para kru mendeteksi hampir 200 satelit mengalami malfungsi dan semuanya hampir dalam kondisi kritis. Kondisi diperparah oleh stasiun luar angkasa yang tiba-tiba mengaktifkan mode penghancuran diri dan mau tidak mau Jack harus memerintahkan krunya untuk melakukan evakuasi. Sementara itu di Moxley Arena, tepatnya di Orlando, Florida, Max terpaksa menceritakan rencana rahasia kepada Darkom karena dia mengetahui kebohongan Max tentang ayahnya yang sangat diinginkan menghadiri kampanye Presiden Palma. Darkom berniat untuk membunuh Max, namun Max berhasil melarikan diri dan menemui Sarah untuk melaporkan yang barusan terjadi. Ternyata Orlando merupakan salah satu sasaran bencana dan Darkom ingin Presiden Palma terjebak di sana.
Sarah kemudian menyuruh Max untuk mencari mobil untuk melarikan diri. Sarah kemudian langsung menjalankan protokol keamanan sebagai pengalihan untuk menculik presiden. Di dalam mobil, Max menjelaskan rencana Dacon dari mulai menghancurkan musuh-musuh Amerika hingga penjabat yang ingin menjadi saingannya demi mendapatkan kekuasaan. Tak lama kemudian petir berkekuatan tinggi menghancurkan Moxley Arena. Sementara itu di stasiun luar angkasa, para kru sedang menuju pesawat urang-alik untuk menyelamatkan diri kecuali Jack karena reboot Dutch Boy hanya bisa dilakukan secara manual. Ute pun memberikan holoframe miliknya kepada Jack untuk mereboot Dutch Boy. Kembali ke Orlando. Dacon yang berhasil keluar dari badai petir kemudian menghadang dan berniat untuk meledakkan mobil presiden. Sarah sudah memperkirakan hal tersebut. Tiba-tiba saja muncul di belakang Dacon dan berhasil menangkapnya. Dacon kemudian menjelaskan motif melakukan semua itu, yaitu untuk berperan menjadi Tuhan dengan mengendalikan Dutch Boy untuk menghancurkan negara maju untuk menjadikan Amerika sebagai negara adidaya seperti tahun 1945. Tak lama kemudian Presiden Palma, Sarah, dan Max tiba di pusat angkasa Kennedy menurut laporan. Seluruh kru berhasil dievakuasi kecuali Jack yang memutuskan tetap berada di sana untuk mereport satelit. Presiden kemudian mengirim data protokol pematian. Presiden Palma juga mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya demi menyelamatkan dunia. Jack kemudian meminta Max untuk menjaga putrinya Hamna dan mengucapkan salam perpisahan. Di tengah kebingungannya karena kode yang Jack masukkan selalu salah, Ute kemudian datang untuk menunjukkan pintu yang benar. Dengan bantuan dari Ute, mereka pun berhasil mereboot Dutch Boy dan menghindarkan dunia dari kehancuran. Yang harus mereka lakukan adalah berusaha menyelamatkan diri. Beruntung Jack melihat masih ada satu satelit yang belum hancur. Mereka pun menggunakannya untuk berlindung dari ledakan. Lama kemudian Hernandez menjemput mereka dengan pesawat urang-aliknya dan mereka pun berhasil kembali dengan selamat. Sesampainya di pusat angkasa Kennedy, mereka disambut oleh presiden dan adiknya Max yang terlihat sangat senang melihat sang kakak yang kembali dengan selamat. 6 bulan kemudian, NASA mulai memperbaiki satelit-satelit yang rusak selagi ISS dibangun kembali. Dan inilah ending dari film Geostorm. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini film yang menarik? Tulis di kolom komentar. Alat canggih diciptakan untuk mengendalikan bencana dan dirancang untuk menyelamatkan jutaan orang dapat menjadi senjata penghancur massal yang mengerikan tergantung siapapun yang mengoperasikan alat tersebut. Mohon maaf jika terjadi kesalahan pada penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.